akan menjelaskan tentang apa itu samrah, pengaruh orang Melayu terhadap samrah, dan pembagian samrah. Apa itu samrah? Samrah berasal dari bahasa Arab yaitu samaroh, yang berarti berkumpul pesta atau santai. Kata samaroh oleh orang Betawi dikatakan sambrah atau sambrah. Konon musik ini digunakan sebagai hiburan di tengah pembicaraan mengenai ajaran Islam. Seiring perkembangan waktu, musik ini dapat dijadikan hiburan dalam berbagai momen, khususnya untuk orang-orang Betawi. Pembagian samrah. Samrah dibagi menjadi 3, yaitu orkes, tonil, dan tarian. Orkes samrah. Orkes samrah adalah ansambel musik Betawi. Orkes ini dimanfaatkan sebagai sarana di berbagai acara. Tonil. Tonil merupakan pengembangan dari teater bangsawan dan komedi Stambul. Ia sudah muncul di Betawi sekitar tahun 1918. Tonil samrah termasuk kesenian yang komplit. Tarian. Tarian samrah khas Betawi ini dapat ditarikan oleh penari wanita maupun pria. Gerakan utama yang digunakan adalah gerakan silat, namun diperlembut dan diperhalus agar menjaga nilai keindahan gerak. Daerah penyebaran. Daerah penyebaran samrah terbatas di daerah tengah dari wilayah budaya Betawi, yaitu di Tanah Abang, Cikini, Paseban, Tanah Tinggi, Kemayoran, Sawah Besar, dan Petejo. Berikutnya kita ke alat-alat musik samrah. Yang pertama, tamborin. Tamborin adalah alat musik perkusi yang dimainkan dengan cara ditabuh dan digoyangkan. Tamborin menghasilkan suara gemerincing yang dapat dipadukan dengan suara tabuhan dari bagian membrannya. Yang kedua, harmonium. Alat musik gamelan seperti orgel kamar dibunyikan dengan menekan tombol pembuka lidah-lidah yang bergetar karena angin yang dipompa atau pedal kaki banyak dipakai sebagai alat musik pengiring di gereja. Yang ketiga, biola. Sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara digesek. Biola memiliki 4 senar, G, D, A, dan E, yang disetel berbeda satu sama lain dengan interval sempurna kelima. Gitar adalah sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Gitar terbentuk atas sebuah bagian tubuh yang pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar yang umumnya berjumlah 6 lalu didempetkan. Bass. Bass berpenampilan mirip dengan gitar elektrik, tetapi ia memiliki tubuh yang lebih besar, leher yang lebih panjang, dan umumnya memiliki 4 senar. Marakas. Marakas adalah instrumen yang termasuk ke dalam golongan perkusi. Di dalam dunia musik, alat musik ini dikenal sebagai jenis idiofon. Kontrabas. Kontrabas disebut juga double bass atau bass betot. Adalah alat musik dawai gesek terbesar dengan nada terendah dalam orkestra modern. Rebana. Rebana adalah gendang yang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas suku Melayu. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Gendang. Gendang adalah instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Lagu-lagu yang dibawakan. Lagu-lagu yang sering dibawakan orkes samrah biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian dan tarian. Lagu-lagu pokoknya adalah lagu Melayu seperti Burung Putih, Pulau Angsa 2, Cimina Sayang, Sirih Kuning, Mas Murah, dan sebagainya. Di samping itu biasa pula dibawakan lagu-lagu yang dianggap khas Betawi seperti kicir-kicir, jali-jali, lenggang-lenggang kangkung, dan sebagainya. Kostum samrah. Kostum samrah terdiri dari peci, jas, kain pelekat, baju sadariah, dan celana batik. Sekarang ditambah lagi dengan model baru yang sebenarnya model lama yang disebut jung serong atau ujungnya serong yang terdiri dari tutup kepala yang disebut liskol. Jas kerah tertutup dengan pentolan satu warna dan sepotong kain batik yang dililitkan di bawah jas dilipat menyerong, ujungnya menyimpul ke bawah. Ya, nama saya Baikul Hamdi.
Kalau mau lebih jelas lagi, kalau mau lihat di Google, Saiful Amri itu amat komedi Betawi. Jadi saya aktif di apa aja itu ada, jadi bisa cari. Ya asal mulanya sebetulnya itu kalau zaman dulu ya Samrak itu dimainin oleh banyak laki-laki, perempuan nggak ada yang namanya Samrak. Karena kenapa? Dia itu kan dia bernyanyi. Kalau orang beragama dulu bahwa aku itu tidak boleh nyanyi, bahwa suaranya itu aurat, tidak boleh. Jadi banyak laki-laki itu nyanyi. Nah, biasanya Samrak itu dia menyanyikan lagu-lagu Melayu. Yang menjadi sebuah ciri khas adalah Samrak itu ada alat musiknya akordeon. Kalau bukan akordeon itu bukan Samrak, yang lainnya boleh berubah-ubah, tapi akordeon itu harus ada. Nah, Samrak itu sendiri asal kata dari Samrak itu sambil musyawarah. Jadi kadang-kadang mereka latihan sambil musyawarah. Zaman dulu kan zaman penjajahan, jadi mereka membicarakan masalah perjuangan dan segala macam. Nah dulu, waktu zaman Samrak dulu itu sekitar tahun 1920-an itu ada pionirnya, ada sandiwara di saya Leno. Nah setelah perkembangannya jadi kembangnya Samrak itu cuma musiknya aja, cuma lagu-lagunya aja. Dan saya beberapa kali juga ikut ada pementasan Samrak itu, saya ikut nyanyi juga. Seperti itu Samrak dan lagu. Sebetulnya sama aja sama musik-musik Betawi yang lain, kami dengan kayak sama promo. Ya yang diperhatiin sih sebetulnya ya bahwa setiap pementasan itu paling memperhatikan yang paling umum adalah sound system harus bagus namanya. Nah alat musiknya juga harus bagus gitu. Itu aja sebetulnya nggak jadi masalah. Yang lainnya artinya pengembangan Samrak sampai sekarang ini itu sebetulnya agak benar. Banyak anak-anak muda yang tidak begitu respect terhadap musik Samrak. Karena kan lagunya itu lagu-lagu misalkan kayak layang-layang silayang pandang gitu, lagu-lagu kayak begitu gitu, lagu-lagu Melayu. Nah lagu-lagu itu banyak tidak disukai oleh anak-anak sekarang. Mestinya lagu Samrak itu bisa mengikuti perkembangan zaman, bagaimana lagu-lagu Samrak dengan alat-alat musik Samrak tapi dengan menyanyikan lagu-lagu zaman sekarang, sehingga anak-anak milenial itu menyukai. Mestinya seperti itu gitu. Paling tidak musik Samrak itu para pelakunya sekitar antara 6 sampai 8 orang. Kalau pakaian dan secara khusus tidak ada, tapi rata-rata itu pasti pakai baju Betawi, pakai sadaria, perempuannya pakai baju kencing atau baju none, itu aja sih sebetulnya. Dari Melayu itu kebanyakan Melayu dan ada sedikit Arab-Araban, tapi yang jelas itu Melayu, lagu Melayu itu. Kebanyakan karena itu kan udah menjadi sebuah Samrak itu udah menjadi sebuah cirian kesenian Betawi, yaitu ada di Jakarta, pengaruhnya dari Melayu gitu, tapi artinya ada di Jakarta yang sempat mempopulerkan Samrak itu dulu Pak Harun. Nah dari Pak Harun itu terus ada lagi yang namanya Firman Muntako. Firman Muntako itu juga sempat artinya menjaga dan melestarikan yang namanya kesenian Samrak. Lalu dari Firman Muntako itu ada anaknya namanya Ibu Muntako. Nah dari setelah Pak Firman Muntako itu meninggal, ada yang murid-muridnya yang mengembangkan, ada namanya Sanggar Pelangi, itu ketuanya Wiwit namanya Wiwit. Nah itu sekarang. Nah sekarang paling untuk grup Samrak sekarang ini paling ada dua grupnya Siti Muntako sama Wiwit gitu. Yang lainnya saya nggak ada lah yang berkembang gitu. Sekarang memang minim sekali regenerasinya itu sedikit sekali. Yang tadi saya bilang karena ini lagunya kebanyakan lagu-lagu Melayu, banyak tidak disukai oleh generasi sekarang gitu. Popularitas sekarang sih saya pikir hanya punya nama aja, karena grup sekarang tinggal dua gitu, tapi di berbagai kesempatan kadang-kadang
dari pihak pemerintah juga memberikan kesempatan untuk tampilnya musik tambang gitu. Nah, saya sih pengennya sebetulnya jangan pemerintah aja, ada musik kesenian atau seni-seni tradisi itu kenapa mereka punah, kenapa mereka hancur, ada 3 hal yang tidak saling berhubungan, ada yang saling tidak membantu. Padahal ini ada 3 unsur ini yang bisa artinya menjaga kesenian tradisi. Yang pertama adalah pemerintah harus bisa memfasilitasi dan segala macam ruang untuk para seniman tradisi juga masuk tambrak. Lalu senimannya sendiri harus bisa berinovasi, harus bisa memunculkan karya-karya baru dalam musik tambrak sehingga disukai oleh generasi baru. Karena buat tradisi, kalau dia tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan punah. Nah, yang ketiga adalah masyarakat itu harus tetap bisa memberikan apresiasi. Masyarakat sekarang kita kan juga begitu mendengar dari tradisi tambrak enggak gitu untuk menonton segala macam. Mereka lebih suka menonton budaya-budaya luar. Mungkin area sendiri dari sini itu lebih menyukai budaya luar dibandingkan sama budaya sendiri kan. Nah itu, jangankan musik, makanan aja kalian lebih suka pizza, lebih suka spaghetti dibandingin makanan rendang, gudeg segala macam itu kan. Nah ini artinya begini mas saya, kok kita semuanya nggak mau menjaga. Kalian mencari, misalkan wawancarain saya menanyakan tentang tradisi segala macam, tapi kalian sendiri tidak menyukai sebuah tradisi. Ya artinya anak-anak juga itu kalian nanya bagaimana perkembangan tradisi, tapi kalian sendiri tidak menyukai sebuah seni tradisi. Sama aja bohong, artinya cuma sekedar omongan aja gitu. Artinya cuma sekedar menjalankan tugas kalian dari sekolah, tapi di hati perasaan kalian ada nggak ingin menggunakan kesenian Betawi? Sekarang anak-anak sekarang aja untuk pakai baju Betawi aja kayak saya ini yang namanya sadaria ini jahat memakainya begini. Anak-anak sekarang lebih bisa pakai levis kan luar dia kan pakai baju enak segala macam, tapi mau nggak kita? Nah kenapa di India sangat luar biasa tradisi terjaga, mereka sehari-hari pakai baju sari segala macam mau, kita kan nggak mau kan orang-orang Indonesia tidak mau menghargai kesenian sendiri, tidak mau menghargai budaya sendiri. Jangan itu yang susah-susah, misalkan lagu kemerdekaan aja gitu. Kalau ditanya Pak gimana perkembangan segala macam, kamu sejauh mana mau melestarikan budaya sendiri? Nggak ada gitu. Yang memotivasi saya karena saya asli Betawi, saya juga saya alumni IKJ, orang kesenian. Jadi saya punya kepentingan bagaimana saya harus melestarikan budaya Betawi. Sebetulnya fokus saya di bidang lenong. S3 saya meneliti tentang lenong. Jadi yang memacu saya sangat prihatin bahwa yang tadi saya bilang banyak orang sekarang di sekolah tentang masalah seni tradisi lah segala macam, tapi itu tidak mau melakukan. Kalau usah jauh-jauh pakai baju aja nggak mau, saya bilang pakai baju tradisi nggak mau. Nah itu kan repot. Jadi kalau kita berbicara itu susah kan, jadi cuma slogan aja, jadi cuma sekedar omong-omong kosong menurut saya. Nah sekarang saya tanya lagi sama kalian semua, begitu kalian meneliti tambrak, terus keinginan kalian ke depan apa? Apakah kalian mau main tambrak segala macam? Ada nggak punya keinginan seperti itu? Jangan sekedar cuma tugas doang, maksud saya dikasih tugas kalian nyari tugas, tapi kalian tidak sadar apa yang kalian teliti, apa yang kalian wawancara itu adalah guru kalian. Guru itu harus dijaga. Apa gurunya dia tambrak itu kalian harus jaga. Orang kagak sadar, banyak peneliti segala macam, dia meneliti bicara tentang lenong, dia meneliti tentang tari Betawi, tapi tidak pernah dijaga. Begitu dia selesai jadi sarjana segala macam, ilmunya penelitiannya ditinggal. Padahal hanya menjadikan dia sarjana, jadi orang itu ada penelitian dia. Nah kayak kalian sekarang, nanti kalau kalian lulus dari tambrak, apa yang kalian perbuat dengan tambrak? Ya kan? Nggak kepikiran kan? Nah itu saya tahu gitu. Nah jadi artinya tulisan kalian juga bukan sekedar itu, tapi bagaimana setelah kalian teliti tambrak ini mau dikemanain? Bagaimana
kalian jaga, jangan kalian menanya saya sebagai artinya sebagai orang bilang sih saya budayawan, tapi saya belum budayawan. Tapi artinya kalian menanya bagaimana motivasi saya, bagaimana saya coba menjaga itu. Nah, bukan sekedar bertanya, tapi kalian juga melakukan itu. Nah, itu kan saya bilang kan artinya tiga elemen ini harus saling berkaitan, harus saling bertanggung jawab, pemerintah, seniman, dan masyarakat. Saran saya kasih pantun, buat apa pergi ke kota kalau cuma beli sawi, buat apa tinggal di Jakarta kalau kagak cinta sama budaya Betawi. Tanam sawi kudu diairin, petik pepaya di pagi hari, budaya Betawi kudu dilestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu pesan saya.